pameran kali ini memang memiliki konsep yang berbeda dengan yang sebelumnya. Konsep yang utama bahwa kita saat ini mengerti bagaimana positioning karya seni yang saya ciptakan, terutama terkait dengan jenis karya itu sendiri. Sebab karya-karya saya memang saya create dengan melihat bagaimana perkembangan tren desain di dunia, karena memang karya-karya saya ini akan diperuntukkan untuk bangsa dunia. Nah, terkait dengan perbedaan dengan yang lain, yang lalu, bahwa setiap penyelenggaraan pameran tunggal saya, yang nanti insya Allah kita akan melaksanakan tiap tahun sekali, kali ini berbeda dengan yang lalu, terutama di konsep. Konsep yang saya bangun saat ini adalah transvestite art, yang artinya bahwa seni saya itu tidak mesti fine art maupun applied art. Nah, karya saya ini ada di tengahnya, yaitu antara fine art dan applied art. Maka boleh dibilang itu menjadi transvestite art atau seni banji atau seni warrior art gitu ya. Jadi di situ tidak jelas antara benar-benar sebagai karya yang untuk seni, tetapi juga tidak pula untuk karya seni untuk masyarakat, tidak pula. Tetapi di situ saya berada di tengah-tengah antara keduanya, sehingga mau di seni murni juga bisa, mau di applied art juga bisa, karena memang sifat daripada hasil karya seni ini adalah sifat yang harus sesuatu yang eksklusif, sehingga orang akan merasa malu apabila orang lain juga mempunyai. Nah, dalam hal ini karena pasar saya kebanyakan Amerika Eropa, sehingga mereka juga menghargai bagaimana limited edition. Jadi karya-karya saya memang saya bikin lebih dari satu untuk antisipasi beberapa konsumen yang menghendaki karya itu untuk sebagai koleksinya. Ada berapa karya yang tampilkan? Hari ini saya menampilkan 30 karya patung dan 30 karya lukis. Karya lukis juga berbeda dengan tahun lalu. Memang karyanya saya coba untuk mengembangkan teknis yang berbeda. Masih sama temanya, tema objeknya masih kuda egrang atau kuda lah yang biasa menjadi trademark saya. Ini yang saya coba untuk create di dalam pameran ini. Yang jadi masterpiece-nya? Masterpiece-nya transvestite art ini saya coba untuk membuat masterpiece yang hampir mirip dengan apa yang saya katakan tadi, adalah karya yang berbentuk perempuan dengan daun dan teknik yang digunakan, teknik yang khusus, sehingga karya ini memberikan efek yang baik terhadap visualnya gitu ya. Karya ini judulnya Woman in Road sebenarnya. Woman in Road ini memiliki makna bahwa dalam membuat dalam kehidupan,
saat ini tentunya kita harus kembali ke alam. Masa COVID ini kelihatan kita disadarkan untuk kembali ke alam. Banyaknya tumbuhan yang mulai secara natural tumbuh karena memang manusia dibuat berhenti, sehingga kerusakan alam ini juga ikut berhenti. Beberapa wilayah sudah mulai membiru langitnya, tapi wilayah lain sudah juga terbentuk hal yang sama. Namun saat ini sudah mulai bergerak lagi. Nggak tahu nanti kalau sudah bergerak sangat kencang, mungkin kembali lagi atau mungkin semakin baik karena kita tidak perlu membuat hubungan itu secara direct. Jadi destruktif dari hubungan secara langsung ini sudah terpisahkan dengan sistem-sistem dunia maya. Ada pesan khusus yang ingin disampaikan dengan karya itu? Ya, pesan khususnya adalah bagaimana kita memahami alam ini menjadi penting supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan naturalnya, tidak dibuat secara imitasi gitu ya oleh manusia, tapi memang tumbuh dan berkembang secara alamiah. Maka karya saya Women and Root ini di situ ada bagaimana menjalarnya akar, kemudian bagaimana tumbuhnya daun itu bisa disaksikan secara visual. Berapa lama dibikin? Women and Root saya bikin kira-kira ada sekitar 3 minggu, sehingga karya ini karena memerlukan yang pertama pemodelan yang cukup lama, kemudian teknik pembentukannya juga cukup lama. Secara umum harapan dengan adanya pameran ini? Secara umum di masa pandemi ini memang pameran-pameran seperti ini agak dibatasi, pengunjungnya juga dibatasi, sehingga kita tidak bisa melakukan pembukaan yang hingar-bingar. Tetapi marilah teman-teman dan para perupa semuanya bahwa saat ini berkarya itu adalah hal yang penting, dan dalam pameran ini saya juga menyertakan bagaimana kritik seni itu harus terbuka. Jadi saya menggunakan metode kritik yang bagaimana sih mengkritik itu bukan yang bagus tapi yang jelek. Jadi saya sengaja kritik ini untuk mengupas diri saya, sisi jeleknya atau sisi kekurangannya, sehingga saya paham bagaimana sisi itu akan saya buat sebagai introspeksi diri supaya saya bisa berkarya lebih baik di masa mendatang.